Tajdid merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Muhammadiyah sesuai dengan anggaran dasar Muhammadiyah telah mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan Islam yang membawa misi dakwah dan juga melaksanakan misi tajdid. Menegaskan dirinya adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sejak berdirinya pada 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Muhammadiyah sudah menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang berbeda setiap periodenya. Dalam menghadapinya, tentu harus paham dahulu dengan kondisi setiap zamannya. Abad kedua ini banyak sekali revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang terus mendunia melahirkan pandangan baru yang cenderung mendewakan globalisasi sebagai paradigma utama. Muhammadiyah hadir untuk dapat mengatasi isu-isu strategis dengan proses penyelesaian yang bertahap. Bagaimana Muhammadiyah menghadapinya? Sejauh mana Muhammadiyah bergerak menghadapi isu yang dihadapi pada abad kedua? Mari kita telusuri perjalanan Muhammadiyah pada abad kedua ini. Paparan tentang kondisi dan proyeksi kehidupan abad ke-21 tergambar beban berat dan kompleks bagi umat manusia dalam menghadapi masa depan di planet dan bumi yang Allah ciptakan. Karena itu, seluruh umat manusia berkewajiban untuk membangun kehidupan selaku khalifah yang bertanggung jawab dan mencegah kerusakan di muka bumi. Sebab pada dasarnya kerusakan di muka bumi dalam pandangan Islam tiada lain disebabkan oleh manusia sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dan seringkali manusia tidak menyadarinya sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 11. Teman-teman mahasiswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah melalui Munas Tarjih mendefinisikan tajdid dengan sangat cerdas ke dalam dua arti. Yang pertama, bersifat purifikasi atau pemurnian, dan yang kedua adalah pencerahan atau pembaharuan dengan mengembangkan manhaj tarjih melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani agar Islam hadir untuk menyelesaikan permasalahan keumatan. Muhammadiyah telah melampaui abad pertama dengan segala macam problematikanya. Dan di abad kedua ini, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berbeda. Berdasarkan pada putusan Muktamar Muhammadiyah 46 di Yogyakarta dan Muktamar 47 di Makassar, didapatkan sejumlah tantangan dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Di antaranya adalah krisis kemanusiaan modern, krisis pangan dan energi, krisis ekonomi global, krisis lingkungan dan perubahan iklim, Islamofobia, migrasi global, konflik antar peradaban, hegemoni dan paradok politik global, kemiskinan dunia, perlindungan kelompok minoritas, dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Dalam penyelesaian tantangan-tantangan di atas, maka Muhammadiyah mengelompokkan ke dalam 7 permasalahan utama. Yang pertama adalah perkembangan masyarakat pasca modern. Yang dilakukan Muhammadiyah adalah menghadirkan agama Islam sebagai alternatif dalam kehidupan masyarakat modern yang masif dan bahkan kehidupan pasca modern. Yang kedua adalah krisis masyarakat akibat perubahan yang cepat yang melahirkan penyakit sosial yang disikapi Muhammadiyah dengan menjadikan Islam sebagai kanopi suci yang memberikan keteduhan, kedamaian, dan ketentraman sekaligus menjadikan hidup manusia tetap dinamis. Permasalahan yang ketiga adalah mekarnya kembali nativisme dalam kehidupan masyarakat yang disikapi Muhammadiyah dengan memberi arah bagi kehidupan akidah, spiritual, dan moral, serta melakukan pemahaman watak budaya lokal dan sekaligus mendinamisasi secara cerdas sehingga bercorak profetik. Yang keempat adalah benturan pemikiran dalam beragama. Pada penyelesaian masalah ini,
Muhammadiyah mengutamakan sikap tengahan atau tawasud dan keseimbangan atau tawazun, toleransi atau tasamuh. Untuk sikap inilah yang dibutuhkan untuk membuka ruang dialog konstruktif untuk membangun rancangan bangun Islam sebagai solusi kehidupan. Yang kelima adalah perkembangan dakwah agama lain yang lebih ofensif. Dalam hal ini Muhammadiyah mengembangkan paradigma baru dalam hubungan antar umat beragama, dalam kelompok-kelompok keagamaan yang berorientasi pada upaya membangun toleransi, perdamaian, dan saling memajukan. Yang keenam adalah kondisi umat Islam yang miskin, marginal, dan tertinggal. Dalam mengatasi ini, Muhammadiyah berfokus pada dakwah bilhal yang tersistem melalui pilar ekonomi yang diperankan oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah, pilar pemberdayaan yang diperankan oleh Lazismu dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan melalui MDMC, MCCC sebagai penerapan dari gerakan Al-Ma'un. Yang ketujuh adalah globalisasi, kapitalisme, dan neoliberalisme. Muhammadiyah memfokuskan dirinya sebagai gerakan pencerahan sekaligus membendung globalisasi yang melek kepada teknologi informasi sehingga orang Muhammadiyah tidak terbawa arus globalisasi tanpa sikap kritis. Berdasarkan pada Muktamar 47, Muhammadiyah berupaya melakukan internasionalisasi Muhammadiyah dengan mengupayakan pendirian pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah di berbagai negara. Hal ini merupakan upaya Muhammadiyah menyebarluaskan dakwah dan pandangan Muhammadiyah agar Muhammadiyah dapat memberikan pencerahan kepada dunia. Teman-teman mahasiswa sekalian, Muhammadiyah sangat memahami bahwa setiap umat memiliki tantangan dan peluang sesuai dengan zamannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 148. Maka Muhammadiyah terus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid sehingga menjadikan Islam sebagai penyelesaian setiap masalah keumatan dan menjadikan tonggak kemajuan peradaban. Di akhir video pembelajaran ini, saya meminta teman-teman mahasiswa untuk membuat ringkasan materi keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 dan 47. Dan marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.